Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah judul manhwa baru yang berjudul Sang Penerus Iblis Surgawi, atau bahasa Inggrisnya The Heavenly Demon's Descendant. Manhwa ini bergenre action, adventure, fantasi, dan juga martial arts yang disutradarai oleh seorang komikus yang bernama Jung Seon-yul yang dirilis pada bulan Oktober tahun 2023 ini. Jadi masih hangat-hangatnya nih. Nah, gimana keseruan dari alur ceritanya? Silakan menyimak video ini sampai habis. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Panel cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah kekacauan yang berada di dalam dungeon. Di sana nampak para hunter yang sudah terkapar di tanah sembari bersimbah cairan merah. Mereka semua nampaknya tidak mampu untuk menghadapi sesuatu yang mereka lawan saat ini. Seorang pria juga tidak menyangka kalau dia tidak akan pernah merasakan hal seperti ini lagi. Ya, sebuah ketidakberdayaan yang pernah dia alami sebelumnya. Pria tersebut kemudian batuk keras dan mengeluarkan cairan merah dari dalam mulutnya. Pria ini juga ngos-ngosan setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk bisa menaklukkan monster di dungeon kali ini. Nampak seorang pria yang memiliki rambut berwarna coklat serta menggunakan setelan baju layaknya anak muda pada umumnya. Dia yang ngos-ngosan sekali lagi kepikiran kalau awalnya dia sempat berpikir kalau penaklukan ini hasilnya akan berbeda. Namun tanpa disangka, semuanya pasti berakhir sama seperti ini. Pria tersebut kemudian mulai membuka matanya dan kembali menatap ke arah musuh yang dia hadapi saat ini. Di depan pria tersebut rupanya terdapat seekor monster yang ukurannya nampak sangat besar. Monster itu dikelilingi oleh api sehingga menambah kesan mengancam kepada para hunter yang ingin melawannya. Pria ini kemudian kembali teringat dengan kenangan masa lalunya. Jadi pada waktu dia kecil dulu, dirinya sempat mencari ibunya di saat ibunya tiba-tiba menghilang. Dan tahu kan apa yang terjadi? Ya, ibunya rupanya dimakan oleh monster yang cukup berbahaya. Dia yang waktu itu hanya bisa melihat saja dan tidak mampu untuk melakukan apapun. Mau tidak mau, dirinya hanya bisa menangis dan mencoba merelakan kepergian dari ibunya. Dia berkali-kali memanggil ibunya sembari menangis. Ya, dan di bola matanya, sang MC ini hanya bisa fokus melihat ibunya yang dimangsa oleh monster tersebut. Sang ibu di sana nampak mengarahkan tangan kirinya seakan meminta kepada anaknya untuk segera pergi dari tempat ini. Sepertinya yang dikatakan oleh para bajingan itu rupanya memang benar. Orang yang tidak berbakat seperti sang MC kita ini sudah dipastikan tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Walaupun sang MC mempertaruhkan nyawanya dalam melakukan latihan, dia hanya mentok-mentok bisa naik kelas ke kelas B. Impiannya untuk menjadi S-Rank, tidak, bahkan mencapai A-Rank saja sudah sangat sulit untuk dicapai oleh dia yang tidak punya bakat apapun. Sang MC kemudian kembali bangkit dari keterpurukannya dan mencoba untuk menghadapi monster itu sekali lagi. Sepertinya monster ini merupakan monster yang sama yang memakan ibunya pada waktu itu. Nah, meskipun sang MC bisa dikatakan bodoh atau idiot, tetapi apakah si monster tahu kalau sang MC pasti tidak akan menyerah semudah itu apabila dia dihadapkan pada situasi menyebalkan seperti ini? Sang MC nampak kembali mengayunkan pedangnya ke depan dan mengarahkannya ke arah monster tersebut. Jadi hanya bermodalkan tekad dari hati sang MC, maka monster yang satu ini dapat dipastikan juga tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Sang MC kemudian mulai melesat dengan cepat ke arah atas dan hendak memberikan serangannya kepada monster ini. Sang MC nampak melompat dengan sangat tinggi dan mencoba untuk mengayunkan pedangnya dari arah atas ke arah bawah. Sementara untuk monster tersebut, monster itu hanya membuka mulutnya dengan lebar dan sudah siap untuk memakan sang MC. Sang MC dengan sepenuhnya yakin, kemudian dia pun mulai tersenyum. Dan mata kirinya seketika berubah warna menjadi warna merah darah. Ya, sang MC berhasil mendaratkan serangannya kepada monster tersebut. Namun tentu saja, hanya dengan tancapan pedang seperti itu, pastinya tidak akan memberikan efek yang signifikan. Namun setidaknya bisa melukai sedikit dari monster ini.
Sesaat kemudian, sang MC seketika merasakan tekanan yang berat dari arah bawahnya. Dan setelah itu, sang MC pun kemudian mulai terhempas ke bebatuan besar yang ada di sampingnya. Monster buaya sepertinya merasakan sakit setelah menerima serangan dari sang MC. Buktinya, monster tersebut saat ini sedang meraung dengan sangat keras. Di lain sisi, sang MC yang sudah terhempas di bebatuan nampak tidak bisa bergerak lebih banyak lagi. Dia mengakui kalau situasinya saat ini bahkan tidak bisa menggunakan kedua tangannya lagi. Kedua tangannya nampak terluka parah dengan luka sabetan yang cukup dalam. Namun yang pasti, sang MC yakin kalau dia sudah memberikan sebuah serangan yang cukup untuk melukai bagian atas dari monster tersebut. Maka kalau begitu, sang MC pun kembali mencoba untuk bangkit kembali dan kembali melompat tinggi ke atas monster buaya tersebut. Dengan suara teriakan keras dari sang MC pun berhasil melompat cukup tinggi dan mendarat tepat di atas kepala monster buaya ini. Dia mendarat tepat di mana dia menancapkan pedang sebelumnya. Nah, karena tidak bisa menggunakan kedua tangannya lagi, maka sang MC pun mau tidak mau harus menggunakan mulutnya sebagai gantinya. Ya, sang MC berhasil menarik pedang miliknya dengan menggunakan kekuatan rahangnya yang kuat. Dan setelah pedang itu telah tercabut, monster buaya pun kembali mengerang kesakitan dengan hebat. Monster buaya juga kini mulai mengerahkan bola matanya ke arah sang MC yang sedang menggigit pedang dengan rahangnya. Setelah itu, sang MC pun mulai mengeluarkan jurus atau serangan terakhirnya. Dengan mata kirinya yang melotot, aura biru muda kemudian mulai menyelimuti dirinya sang MC. Sang MC tanpa diduga langsung bergerak dengan sangat cepat dan memberikan serangan secara zigzag. Dan itu hanya dengan menggunakan pedang yang dia tahan di rahangnya. Sang MC terus memberikan kerusakan terhadap monster itu, sehingga monster itu pun tidak mampu berdiri kembali. Dan alhasil, dia pun akhirnya tumbang. Dengan kondisi yang sangat parah seperti ini, secara perlahan hujan pun mulai turun. Sang MC kini nampak terbaring di atas tanah dengan kondisi menerima luka yang sangat tidak main-main. Sang MC selain tangannya juga telah terluka, saat ini hanya bisa terbaring di atas tanah yang cukup dekat dari monster buaya itu. Terlihat bahwa monster buaya itu beneran mati hanya karena serangan terakhir dari sang MC tadi. Sang MC kemudian kembali tersenyum sembari masih ngos-ngosan. Namun senyuman itu seketika menghilang di saat dia menyadari bahwa semuanya kini telah berakhir. Sang MC akhirnya bisa membalaskan dendamnya yang sudah dia rencanakan dari jauh-jauh hari waktu dia kecil. Oke, jadi beberapa waktu sebelum kejadian ini, terlihat sekelompok hunter muda yang sudah siap untuk memasuki sebuah portal atau sebuah gate. Namun sebelum mereka melakukan penaklukan, tentu saja ada arahan terlebih dahulu yang cukup penting untuk mereka dengarkan. Sang pemandu kemudian memberitahu mereka para anak muda perihal sesuatu hal sebelum masuk ke dalam gate. Jadi sebelumnya, mereka semua pasti sudah menonton mengenai berita terkini yang tayang di televisi. Salah satu pria bertanya memastikan kalau apakah yang pemandu maksud adalah seekor monster humanoid. Yang lain menambahkan bahwa berdasarkan dari apa yang dia dengar, mereka itu maksudnya para monster humanoid diketahui bisa mengubah seorang manusia menjadi bentuk mumi atau semacamnya. Setelah itu, mereka pun menyerap habis kekuatan mana yang dimiliki oleh manusia yang telah terjebak tersebut. Yang karena hal itu, hanya menyisakan tubuh manusia itu yang kering tanpa adanya mana sedikit pun. Hunter perempuan yang lain juga pernah mendengar tentang insiden terbaru yang telah terjadi di daerah Seongbogu. Sang pemandu kemudian membenarkan perihal apa yang mereka berdua sampaikan. Dia yakin pasti akan ada banyak orang yang membicarakan hal ini untuk sementara waktu. Maka dari itu, semuanya diharapkan untuk berhati-hati agar tidak bertemu dengan monster humanoid tersebut. Yang perlu berhati-hati di sini, terutama adalah seorang bocah yang ada di hadapannya ini. Ya, seorang bocah tanpa mempunyai bakat apapun yang dikenal dengan nama Jin Suho. Jadi MC kita ini bisa dipanggil dengan Suho. Suho diminta untuk berhati-hati saat dia masuki gate setelah ini. Suho dengan wajah datarnya mengatakan kalau dia mengerti. Pemandu tersebut kemudian bertanya kepada Suho kalau apakah Suho tidak merasa tersinggung dengan perkataannya barusan. Soalnya seolah yang merupakan satu-satunya hunter yang berada di kelas B yang ikut dalam ekspedisi kali ini. Maka dari itu, sang pemandu pun jadi khawatir kepada Suho. Suho nampak tidak berani menatap pemandu tersebut dan dia hanya melirik ke arah bawah. Pemandu tersebut kemudian menambahkan kalau sebenarnya dia sempat mendengar kalau Suho itu dulunya merupakan seorang murid yang cukup teladan. Suho mencoba untuk menyangkal fakta tersebut. Namun sang pemandu dengan cepat membalas kalau Suho sebaiknya jangan merendah seperti itu. Sang pemandu bahkan pernah dengar kalau Suho juga pernah memasuki akademi elit yang berada di negara Korea ini.
Dan terlebih lagi, dia mendapatkan nilai tertinggi di antara semua orang yang telah mendaftar. Pastinya merupakan sebuah kehormatan saat mereka ini melakukan sebuah ekspedisi ke dalam dungeon bersama dengan orang pintar seperti Suho. Sang pemandu juga minta kepada yang lain perihal perkataannya ini. Mereka pasti setuju dengan fakta barusan. Yang lain nampak tertawa dengan keras dan mereka merendahkan Suho segitunya. Suho yang kesal mendengar ejekan dari mereka, kemudian mulai mengepalkan tangan kanannya dengan sangat erat. Di dalam hati, Suho bertanya-tanya kepada dirinya sendiri mengenai bagaimana bisa dia menjadi seperti ini. Ya, murid teladan dengan nilai tertinggi yang dikenal dengan nama Jin Suho. Terlihat masa lalu dari Suho yang waktu itu menerima penghargaan dari Pak Kepala Sekolah. Awalnya Suho berpikir kalau dia itu cukup berbakat dalam segala hal. Dia berpikir bahwa dengan menjadi murid teladan dan berbakat seperti ini, akhirnya dia pun bisa membalaskan dendam orang tuanya. Suho terus mencapai banyak hal dan berhasil di semua bidang itu. Tetapi untuk masalah kali ini, tidak peduli betapa keras Suho berusaha, hal ini tetap saja masih mustahil untuk dilakukan oleh Suho. Ya, Suho pada waktu itu hanya bisa menangis di tempat, di saat dia melihat semua orang malah dengan mudah melewati batas yang satu ini. Ya, inilah gambaran Suho yang melihat sebuah garis yang merupakan batasannya buat melangkah. Setiap kali takdir mengejeknya, Suho selalu saja menghibur dirinya sendiri. Dia selalu mengatakan kepada dirinya sendiri untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Namun pada akhirnya, Suho hanya bisa mencapai peringkat Hunter kelas B dan dia berada di ranking 26 di kelas B tersebut. Nah, di tempat seperti ini, yang merupakan portal menuju ke dalam dungeon, Suho pun mulai tersadar kalau ini adalah batas yang dia miliki. Sang pemandu kemudian menyuruh mereka semua untuk bersiap untuk masuk, termasuk Jin Suho yang ada di belakangnya. Dia menyuruh Suho untuk cepat bergerak dan masuk ke dalam gate. Gumaman yang lainnya terdengar di telinga Suho, bahwa mereka mengatakan kalau pintar itu buat apa. Mereka berharap kalau Suho nantinya tidak akan menjadi beban bagi mereka. Suho yang sudah terbiasa mendengar penghinaan itu, sama sekali tidak bergeming saat ini. Ini semua sudah tidak ada artinya bagi Suho yang sekarang. Suho kemudian mulai melangkahkan kakinya dan perlahan hendak masuk ke dalam gate. Nah, mengapa sih Suho terobsesi untuk masuk ke dalam dungeon? Walaupun dia sendiri tahu batasnya, dia bahkan sampai dipandang rendah oleh orang lain. Ya, itu mungkin karena keinginannya Suho untuk bisa melakukan balas dendam selama ini. Dan sikap keras kepala yang Suho milikilah yang membuat dia menolak untuk menerima batasan yang dia punya. Yang lain nampak masuk ke dalam gate secara satu persatu, dan Suho nampak melihat mereka dari arah kejauhan. Suho sudah tidak peduli walaupun dia dipanggil keras kepala sekalipun, karena Suho saat ini sudah membulatkan tekadnya untuk bisa melakukan balas dendam. Nah, saat semuanya sudah masuk dan Suho adalah orang yang terakhir, Suho pun kemudian kembali melangkah dan mengerahkan tangan kirinya ke depan. Suho secara perlahan mulai masuki gate yang berwarna merah darah itu. Dan setelah dia mengucapkan mantranya, yaitu Motel's Gate, Suho pun berhasil masuk ke dalamnya. Namun di saat dia baru masuk, Suho malah langsung menutup satu matanya dan menahan agar debu tidak masuk ke dalam. Di sana seketika terdengar suara teriakan yang berasal dari manusia yang telah masuk lebih awal. Dan itu membuat Suho menjadi melotot terkejut. Suara teriakan nampak terdengar dari segala penjuru. Suara itu seakan meminta tolong untuk diselamatkan dari sesuatu. Ya, rupanya sebuah bencana mengerikan yang memiliki kemungkinan 0,002% pun akhirnya terjadi di ekspedisi kali ini. Rekan-rekannya yang lain nampak meminta tolong dengan mata yang melotot. Teriakan juga tidak berhenti terdengar di sekitar Suho berdiri. Suho yang mulai berjalan lurus ke depan, kemudian secara tidak sengaja menginjak sesuatu yang ada di bawahnya. Ya, rupanya itu adalah sang pemandu tadi, yang kondisinya kini sudah terluka parah dan batuk darah. Pemandu itu nampak hanya melotot sembari memohon pertolongan kepada siapapun yang mendengar dirinya. Melihat sang pemandu bahkan bereaksi seperti itu, sepertinya membuat ekspresi Suho menjadi berubah drastis. Suho dengan wajah yang pucat, kemudian secara perlahan mulai menatap ke arah depan. Inilah dia bencana yang dimaksud oleh Suho sebelumnya. Sebuah bencana yang telah mengambil nyawa ibunya Suho pada saat 10 tahun yang lalu. Seekor monster buaya nampak mengerang dengan keras dengan mulutnya yang nampak sangat lebar. Suho yang melihat musuh abadinya ada di hadapannya, seketika memasang ekspresi yang kesal. Apakah ini merupakan alasan lain bagi Suho? Sehingga dia pun tetap niat untuk masuk ke dalam dungeon. Itu karena dia sudah tidak mau kalah saat berhadapan dengan makhluk itu. Suho kemudian mulai mengambil pedang panjangnya, dan pedang itu kemudian mulai bercahaya dengan terang. Suho menyuruh monster buaya itu untuk secepatnya maju melawannya.
monster bajingan yang pernah menghancurkan hatinya pasti akan dikalahkan Suho di tempat ini. Nah, di tengah hujan lebat seperti itu, tanaman di sekitar sang MC pun akhirnya mulai basah kuyup. Tangan Suho nampak terluka parah setelah menerima serangan dadakan dari monster buaya sebelumnya. Suho kini nampak baring terlentang di atas tanah yang kosong sembari terkena air hujan. Monster buaya tersebut juga telah tewas akibat serangan terakhir yang telah Suho lancarkan. Suho awalnya tertawa pelan sembari memasang wajah tersenyum. Namun senyuman itu seketika hilang di saat dia telah mengetahui kalau semua balas dendamnya sudah berakhir di sini. Suho menangisi kondisinya saat ini. Nah, karena rasa sedihnya masih belum berhenti, Suho pun kemudian mulai melirik ke monster tersebut sembari merenungkan perihal apa yang selama ini Suho lakukan. Pembalasan dendam yang dia lakukan terhadap monster itu tetap saja tidak akan bisa untuk mengembalikan nyawa dari ayah dan juga ibunya. Jadi lantas mengapa dirinya di awal-awal tadi sudah bersemangat untuk mengalahkan monster itu? Jujur, Suho sendiri sebenarnya tidak menginginkan hal ini terjadi. Jika saja Suho dari awal sudah kuat, jika saja dari awal dia sudah kuat, maka pasti ayah dan ibunya masih hidup sampai sekarang. Air mata Suho kemudian terjatuh di tanah dan seketika berubah menjadi cairan merah. Nah, dan dari cairan merah tersebut, Suho seketika diselimuti oleh energi sihir yang berwarna hitam. Energi sihir tersebut nampak menyelimuti tangan kiri dari Suho. Dan dari sana, kemudian terdengar suara seseorang yang sepertinya dia sedang mengeluh karena mengetahui kalau bocah ini rupanya benar-benar merupakan keturunannya. Energi sihir gelap tersebut terus saja menyelimuti tubuh dari Suho dan perlahan membentuk sebuah titik respawn di sebelahnya. Suara ini mengakui bahwa dia sebenarnya tidak puas dengan takdir ini. Tetapi karena semuanya sudah mengalir, maka suara ini pun tidak bisa melakukan apapun untuk bisa mengubah takdir tersebut. Di sini kita diperlihatkan sekilas sesosok wajah yang energi sihirnya menyelimuti Suho dari tadi. Sesaat kemudian, Suho pun akhirnya mulai tersadar dari pingsannya. Dia terbangun dalam kondisi yang kaget. Dia dengan cepat kemudian bangkit dari tidurnya dan mencoba untuk duduk terlebih dahulu. Suho yang melihat keadaan sekitar dipenuhi oleh kabut, tentu saja mulai menanyakan perihal di mana keberadaannya saat ini. Suho bahkan sempat kepikiran kalau apakah dia saat ini sekarang sudah mati. Namun orang yang berada di belakang Suho membalas kalau dia belum mati. Mata Suho nampak melotot terkejut di saat dia melihat di sudut matanya terdapat seseorang berambut panjang yang sedang berdiri menghadap dirinya. Orang ini awalnya memasang ekspresi yang datar, namun sesaat kemudian ekspresinya pun seketika berubah ke ekspresi yang merendahkan. Orang ini nampak memperhatikan Suho dengan mata hijaunya yang nampak sangat menyala. Suho rupanya terheran di saat dia melihat orang itu mengenakan pakaian adat kuno. Suho dengan wajah yang dipenuhi dengan keringat dingin mulai bertanya kepada orang tersebut perihal siapa dia. Mengetahui kalau Suho menanyakan identitasnya, orang itu pun kemudian menghela nafas seakan tidak percaya. Melihat betapa kurang ajarnya Suho yang sekarang, sepertinya Suho memang benar kehilangan ingatannya tentang dia yang berdiri di hadapannya saat ini. Orang tersebut kemudian kembali memastikan kepada Suho kalau apakah dia beneran tidak ingat tentang siapa dirinya sebelumnya. Suho dengan tegas menyuruh orang tersebut untuk cepatnya menjawab saja pertanyaan yang dia berikan. Siapa sebenarnya dia itu? Namun sebelum Suho melengkapi kalimatnya, pria itu kemudian dengan cepat mengeluarkan jari manis serta jari tengahnya untuk mengangkat dagunya Suho. Pria ini kemudian mulai mengakui kalau dia adalah sang Heavenly Demon. Dengan senyuman menyeringai di wajahnya, leluhur Suho kemudian mulai melanjutkan kalau Suho itu adalah satu-satunya keturunan yang dia miliki saat ini. Suho nampak terkejut tidak menyangka saat dia mengetahui kalau pria di hadapannya itu adalah sang leluhur darinya. Suho kemudian berteriak apa, seakan ingin memastikan bahwa dirinya tidak salah dengar. Ya, jadi Heavenly Demon ini merupakan sebuah tokoh yang sudah diketahui oleh semua orang yang cinta dengan kebudayaan Korea. Dialah yang merupakan seorang karakter yang tingkatannya berada di langit di atas langit. Beliaulah yang pantas dipanggil sebagai makhluk terkuat yang sebenarnya. Tentu saja, Suho awalnya cuma mengira kalau sosoknya itu hanyalah sebagai karakter buatan atau fiksi doang, yang dimana karakternya itu banyak sekali ditampilkan di sebuah novel-novel. Apakah sang Heavenly Demon itu beneran eksis di dunia ini? Dan fakta yang paling mengejutkannya, bahwa dia adalah leluhur yang Suho miliki. Sang leluhur kemudian mulai maklumi kalau tentu saja ini pasti merupakan hal yang sulit untuk dipercaya oleh Suho.
karena sepertinya di dunia Suho, murim atau seni bela diri beserta dengan dirinya hanya diturunkan sebagai mitos belaka. Namun sang leluhur sekali lagi menegaskan kalau ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh Suho. Dialah leluhur sebenarnya dari Suho, dan Suho adalah keturunan langsung darinya. Suho yang mendengar penjelasan dari leluhur barusan, kemudian mulai bertanya memastikan kalau apakah sang leluhur tadi baru saja membaca pikirannya. Sang leluhur melanjutkan kalau hal itu seperti membaca pikiran merupakan hal yang sangat mudah baginya. Bahkan sang leluhur mengakui kalau dia bisa melakukan hal tersebut hanya dengan menjentikan jarinya saja. Suho di sini nampak terdiam setelah dia mendengarkan semua penjelasan itu. Aura yang dirasakan Suho itu memang terasa sangat jahat. Hal ini emang sangat sulit untuk dipercaya. Entah seberapa banyak Suho berpikir, aura ini sepertinya tidak sama seperti sebuah spell atau magic yang berasal dari dunianya. Suho kemudian kembali bertanya lagi kepada sang leluhur perihal mengapa dia membawanya ke tempat ini. Sang leluhur yang mengira kalau dialah yang membawa Suho kemari, kemudian mengatakan kalau itu konyol sekali. Apa gunanya dia membawa gompelan daging seperti Suho ke tempat dia berada saat ini? Sang leluhur meminta kepada Suho untuk mengetahui tempatnya. Suho hanyalah makhluk rendahan yang nampak sangat menyedihkan. Mendengar semua penghinaan yang telah dia terima, Suho pun kemudian mulai membalas. Maka kalau begitu, sebaiknya sang leluhur mengembalikannya saja ke dunia asalnya. Namun sang leluhur kembali memotong kalau tujuannya kemari adalah untuk mencari sesosok demon atau iblis yang lain. Dia sekarang sedang mencari sebuah sosok yang merupakan satu-satunya saingan yang dia miliki. Dan orang ini sangat menyebalkan baginya. Orang atau sosok yang dia cari itu adalah sang Blood Demon atau iblis cairan merah. Kalau bukan karena iblis tersebut, sang leluhur pun pastinya tidak akan berakhir di keadaan yang menyedihkan seperti ini. Walaupun sang leluhur sendiri menolak takdir yang telah mengubahnya menjadi sesosok spirit atau roh, tentu saja hal ini menyisakan bagi sang leluhur pribadi. Tetapi bahkan untuk leluhur seperti dia sekalipun, pastinya akan sangat sulit untuk menguasai dunia ini sembari mencari Blood Demon tanpa adanya raga atau tubuh fisik. Sesaat kemudian, situasi pun menjadi hening. Sang leluhur nampak mendapatkan sebuah ide agar bisa keluar dari permasalahannya selama ini. Sang leluhur setelah memikirkan panjang lebar, akhirnya mulai memutuskan kalau cara ini sepertinya akan bekerja dengan sangat baik. Suho nampak sama sekali tidak paham dengan apa yang sang leluhur maksud. Sang leluhur kemudian mulai menegaskan kalau kuncinya ada di Suho. Ya, sebagai keturunan satu-satunya, Suho pastinya mempunyai tubuh yang entah bagaimana pasti berguna untuk sang leluhur pakai. Sang leluhur kemudian berjalan menghampiri Suho dan mulai menepuk pundaknya. Di sini, sang leluhur menyuruh Suho untuk memberikan tubuh fisiknya kepada dirinya. Mendengar permintaan dari sang leluhur, tentu saja membuat Suho menjadi pucat sekaligus terkejut. Sang leluhur meminta kepada Suho untuk menganggap permintaannya ini sebagai sebuah kehormatan. Soalnya sang leluhur akan kembali hidup di dunia ini dengan menggunakan tubuhnya Suho yang rendahan. Suho dengan cepat menepis tangannya sang leluhur dan menanyakan perihal apapun maksud dari permintaannya ini. Mengapa juga Suho malah memberikan tubuhnya secara cuma-cuma kepada orang yang tidak jelas seperti leluhurnya itu. Namun setelah dia berkata kesal begitu, Suho kemudian merasakan aura mengancam yang dikeluarkan oleh sang leluhur secara tiba-tiba. Sang leluhur rupanya tidak senang di saat dia diperlakukan tidak sopan oleh satu-satunya keturunan yang dia miliki. Dia dengan nada yang mengancam kembali memberitahu Suho bahwa beraninya dia malah melupakan posisinya. Sang leluhur kembali melangkah perlahan dan menghampiri Suho. Tetapi kali ini dia diselimuti oleh energi sihir yang berwarna gelap. Sang leluhur kembali menegaskan kalau Suho tidak mempunyai pilihan lain dalam memenuhi permintaannya ini. Di sini sang leluhur nampak terkejut di saat dia melihat reaksi Suho dari jarak yang lumayan dekat. Tanpa disangka, Suho rupanya bisa menahan aura mencekam yang telah dia keluarkan dari tadi. Terlihat Suho hanya menatap sang leluhur dengan tatapan yang serius. Jujur, di sini Suho merasakan kalau energi kuat dan sekaligus mengerikan ini rasanya seperti ingin menembus masuk melalui kedua tangannya Suho. Namun entah kenapa, Suho merasa kalau dia tidak merasa terancam sama sekali dengan energi mengerikan yang satu ini. Apakah itu karena Suho merupakan darah keturunan darinya? Ya intinya, Suho tidak tahu perihal apa yang terjadi. Tetapi sepertinya sang leluhur merasa tidak nyaman di saat dia melihat kalau semua perbuatannya ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Sang leluhur seketika langsung paham dengan apa yang sedang terjadi. Dia kemudian kembali teringat dengan sebuah janji
yang telah dia buat dengan istrinya sebelumnya. Sang istri pada waktu itu meminta kepada sang Heavenly Demon untuk berjanji dengan sepenuh hatinya kalau sang demon tidak akan pernah berniat untuk menyakiti mereka yang memiliki hubungan darah dengannya. Sang istri akan terus melindunginya apapun yang terjadi. Teringat akan kenangan tersebut, membuat ekspresi sang leluhur berubah drastis, dan dia mendengarkan perihal mengapa dirinya malah mengingat janji itu lagi. Sang leluhur kemudian bertanya kepada bocah di hadapannya itu perihal siapa namanya. Suho membalas kalau dia bisa dipanggil dengan sebutan Suho, atau nama lengkapnya adalah Jin Suho. Sang leluhur nampak mengerti dengan penjelasan dari Suho, dan setelah itu, sang leluhur pun mulai menerangkan kalau Suho itu memanglah memiliki sifat arogan. Tetapi karena kebaikan hati dari sang leluhur, maka dia akan memberikan sebuah kesempatan seumur hidup kepada Suho saat ini. Suho sekali lagi tidak mengerti dengan penawaran kali ini. Suho balik menegaskan kalau dia itu tidak membutuhkan apapun lagi. Nah, karena Suho tetap keras kepala, sang leluhur pun kemudian mulai mengeluarkan kalimat ultinya. Dia bertanya memastikan kalau Suho pasti telah kehilangan keluarga yang dia miliki. Semuanya bisa terjadi karena dilihat dari betapa lemahnya Suho. Suho pasti terus memutar kata-kata ini di dalam pikirannya. Apakah keduanya pasti akan hidup jika Suho bisa menjadi lebih kuat? Suho pastinya berpikir kalau dia pastinya bisa melindungi mereka dengan kekuatan hebat itu. Namun itu semua telah terjadi di masa lalu. Suho pastinya sudah tahu pasti kalau pemikiran ini merupakan pemikiran yang naif, dan mereka tidak akan pernah bisa kembali hidup lagi. Suho yang sekali lagi mengetahui kalau sang leluhur membaca pikirannya, kemudian menyuruh sang leluhur untuk berhenti melakukan hal seenaknya, atau Suho akan membunuh sang leluhur sekarang juga. Mendengar kalau Suho ingin membunuhnya, seketika langsung membuat sang leluhur menjadi tertawa. Ya, inilah yang dia inginkan dari tadi, sebuah sifat amarah dan juga sifat balas dendam. Sang leluhur melanjutkan bahwa manusia rendahan yang menyedihkan seperti Suho yang tidak bisa melewati batasannya karena terbawa oleh emosi sampah yang dia miliki itu. Dan Suho tidak ada bedanya dengan yang lain. Memang, Suho sudah mencoba semampunya, tetapi Suho pasti akan sadar kalau hanya segitulah batasan yang Suho miliki. Suho yang sudah nampak sangat kesal, kemudian mulai berteriak dan menyuruh sang leluhur untuk diam. Namun sebelum emosinya Suho semakin meningkat, sang leluhur pun memutuskan untuk langsung masuk ke dalam intinya. Jadi intinya, sang leluhur bisa membantu Suho untuk bisa melewati batasan yang dia miliki. Mendengar penjelasan barusan, tentu saja membuat Suho tertarik. Sang leluhur kembali melanjutkan bahwa dia akan langsung saja mengatakan hal ini kepadanya. Jadi metode yang diajarkan oleh hunter di dunia ini sama sekali tidak cocok untuk dipelajari oleh Suho itu. Itu disebabkan karena Suho sendiri berasal dari garis keturunannya. Rupanya Suho yang hanya bisa naik ke ranking B sampai saat ini disebabkan oleh metode ajarnya yang tidak sesuai dengan garis keturunannya. Suho dengan kata lain membutuhkan seni bela diri dalam hidupnya. Ya, seni bela diri terkuat yang ada di dunia murim. Seni bela diri ini adalah tidak lain adalah seni bela diri milik Heavenly Demon. Suho yang mengetahui kalau dirinya bisa menjadi lebih kuat, kemudian mulai menggenggam tangan kanannya dan berkata dengan gugup kalau dia ternyata bisa menjadi lebih kuat. Sang leluhur membenarkan hal tersebut. Sebagai salah satu dari bela diri terkuat di murim, bahkan manusia sampah pun bisa menjadi lebih kuat dari siapapun. Dan untuk seseorang yang sedara dengan dirinya, sang leluhur yakin kalau metode yang akan diberikannya nanti pastinya tidak akan sulit untuk Suho pelajari. Jadi jika Suho menuruti permintaannya dan mau memberikan tubuhnya, maka Suho pasti bisa lebih kuat. Namun karena Suho sudah terjebak dengan pikirannya untuk bisa menjadi lebih kuat, semua perkataan yang sang leluhur keluarkan pun hanya bisa dia simak beberapa. Suho kemudian kembali membalas kalau dia menolak untuk memberikan tubuhnya. Jadi walaupun penawaran ini cukup menarik, Suho tetap saja memutuskan untuk tidak menyerahkan tubuhnya kepada sang leluhur. Sang leluhur tidak menyangka kalau Suho bertingkah sebaliknya dari niatnya yang telah dia kumpulkan di dalam hati. Dan di sini sang leluhur menyebut Suho sebagai dasar bodoh. Nah, karena Suho masih belum yakin, maka kalau begitu, sang leluhur pun kemudian berniat untuk memberikan sebuah trial. Ya, sebuah trial. Jadi jika Suho bisa melewati percobaan ini, maka sang leluhur akan mengajari Suho perihal teknik kultivasi dan juga tentang energi dalam. Namun jika Suho gagal, maka sang leluhur akan mengambil tubuh Suho buat sepenuhnya. Sang leluhur mencoba meyakinkan Suho kalau ini pastinya bukan tawaran yang buruk.
Sang leluhur meminta jawaban dari Suho perihal tawarannya barusan. Mengetahui kalau ini adalah penawaran dari seorang iblis, seketika membuat Suho pun tersadar kalau dia seharusnya menolak tawaran yang dia berikan itu. Karena Suho sendiri tidak tahu perihal apa yang akan terjadi di saat trialnya nanti telah dimulai. Tetapi selain daripada itu, bagaimana jikalau Suho malah menyanyiakan sebuah kesempatan? Bagaimana jikalau ini adalah kesempatan terakhir yang sang leluhur berikan kepada dirinya? Suho bertanya kepada dirinya sendiri, kalau apakah dia bisa yakin kalau ke depannya dia tidak akan menyesali keputusannya saat ini. Suho kemudian bertanya kepada sang leluhur, kalau apakah sang leluhur akan menepati janjinya. Sang leluhur langsung berjanji dengan menggunakan nama sosoknya yang agung. Apakah Suho berpikir kalau dia yang sudah melampaui kematian pasti akan membanggakan energi dalam situasi yang seperti ini? Tak lama kemudian, Suho pun memutuskan untuk menerima trial tersebut. Dan Suho bertanya kepada sang leluhur perihal apa trialnya. Sang leluhur kemudian mengucapkan bahwa terdapat satu langkah saja. Suho diminta untuk mengambil satu langkah, yaitu menjauh dari keputusasaan yang Suho miliki. Dan Suho hanya dimintai untuk berdiri di hadapannya saja. Sang leluhur kemudian mulai menjetikkan jarinya, dan seketika itu juga, Suho pun merasakan aura yang mencekam sekali lagi. Kali ini, semuanya nampak berwarna kemerahan, dan keberadaan sang leluhur seketika menghilang gak tahu kemana. Sesaat kemudian, Suho pun mendengarkan suara anak kecil yang mencoba untuk memanggil ibunya. Ya, ini adalah ingatan masa lalu yang telah dimiliki oleh Suho. Sang ibu nampak memberitahu Suho kecil untuk tetap tinggal di sini sembari bersembunyi. Sang ibu memberikan alasan bahwa nantinya pasti akan ada seseorang yang mencoba untuk mencari keberadaan dari Suho kecil. Dan Suho kecil diminta oleh sang ibu untuk bersembunyi sampai saat itu tiba. Setelah sang ibu berkata seperti itu, sang ibu pun kemudian pergi dari hadapannya Suho kecil. Suho kecil nampak memanggil-manggil ibunya dan meminta ibunya untuk jangan meninggalkannya sendirian di tempat ini. Setelah memperlihatkan pertemuan Suho dengan sang leluhur, kita kemudian berpindah memperlihatkan kenangan Suho sebelum kematian ibunya. Di sana nampak sang ibu yang mengacungkan jari telunjuk di depan bibirnya. Sang ibu seakan meminta Suho agar jangan berisik dan tetap bersembunyi. Di hadapan mereka berdua, nampak nyala api yang membara. Setelah itu, sang ibu pun kemudian berlari dan pergi meninggalkan Suho di belakang sendirian. Suho berteriak dengan keras memanggil ibunya agar jangan pergi. Namun sesaat kemudian, sang ibu nampak berhenti di tengah jalan. Di sebelahnya juga terdapat mulut monster yang siap melahapnya. Suho di belakang hanya bisa menyaksikan ibunya yang dimangsa habis oleh monster tersebut. Di sini kita juga bisa melihat bahwa Suho dewasa juga berdiri di sebelah Suho kecil. Hal ini sengaja dilakukan oleh sang leluhur, agar Suho bisa menyerahkan seluruh tubuhnya kepada dia. Cairan merah nampak terciprat kemana-mana. Sang ibu di sana terlihat sudah berada di mulut monster itu. Pada saat inilah Suho sempat berpikir bahwa lebih baik jika dirinya mati saja bersama ibunya waktu itu. Suara krek tulang patah pun didengar jelas oleh Suho kecil. Dan Suho dewasa di sana hanya bisa menatap dirinya yang menangis ketakutan. Setelah melihat ibunya mengorbankan diri untuknya, Suho kecil pun akhirnya pergi dan lari ke belakang. Jika saja waktu itu Suho mati bersama ibunya, maka Suho yang sekarang pasti tidak perlu lagi merasa sangat menderita. Suho kemudian melihat jalan kedua dari hidupnya setelah itu. Di sana nampak Suho remaja yang sedang duduk berlutut di tengah bayangan orang banyak. Di hadapan Suho juga seketika muncul sebuah panel sistem, yang memperlihatkan bahwa Jin Suho berada di ranking 35. Jika dia mati waktu itu, maka dirinya tidak perlu merasa kecewa. Apalagi Suho mendapati sebuah fakta, bahwa dirinya sangat tidak berdaya dan lemah. Di sini kita juga dapat mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya. Mereka mempertanyakan kemampuan Suho dari awal sampai saat ini. Awalnya mereka kira kalau Suho itu mempunyai performa yang bagus di awal. Tetapi ternyata peringkat miliknya kini menurun drastis. Mereka menyimpulkan kalau itu disebabkan karena Suho sendiri sudah mencapai batasnya.
Sejujurnya menjadi seorang hunter itu hanyalah tentang bakat saja. Yang dimaksud di sini adalah bakat dari lahir. Para hunter tidak akan diakui tanpa adanya bakat sejak lahir tersebut. Dan mereka mendengar kalau Suho tidak ingin berusaha keras meskipun Suho tahu dirinya payah. Jika saja dia menjadi Suho, maka dia sudah berhenti jadi hunter sejak lama. Lagian bukankah Suho hebat karena bisa tetap berada di industri ini, meskipun Suho sendiri tidak berbakat sekalipun. Mereka merasa kalau Suho meyakini satu hal, namun sebelum perkataan mereka selesai, Suho remaja sudah emosi duluan. Dia berkata di dalam hati menyuruh semuanya untuk diam. Memangnya apa yang mereka tahu tentang penderitaan Suho selama ini? Suho mengaku bahwa dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk berlatih dengan keras. Dan dengan cara bersusah payah seperti itulah, Suho pun sekarang dapat berada di rankingnya saat ini. Suho menilai bahwa mereka semua tidak tahu apapun mengenai perasaan yang Suho alami. Mulai dari kematian ibunya di mulut monster sampai usaha susah payahnya. Suho kini semakin dilahap emosi setelah melihat semua kenangan pahit itu. Dan situasi inilah yang diharapkan oleh sang leluhur dari tadi. Suho disuruh untuk mempercayakan hatinya terhadap kemarahan miliknya. Dan jika Suho memiliki kekuatan sang leluhur, maka semua sampah yang ada di depan Suho itu bisa dia kalahkan dengan mudah. Dan apakah Suho yakin akan membiarkan kenangan pahit itu terulang lagi? Setelah mendengar bisikan dari sang leluhur, Suho pun hanya bisa terdiam dengan tatapan yang kosong. Sesaat kemudian terdengar suara dari sang ibu yang secara perlahan berjalan menghampirinya. Sang ibu memanggil nama anaknya itu dengan nada yang penuh kebingungan. Sang ibu bertanya perihal kenapa dan mengapa Suho membiarkan sang ibu mati sendirian. Nampak wajah dari sang ibu yang menangis saat berhadapan kembali dengan sang anak. Sang ibu bertanya kalau apakah Suho selama ini hanya melarikan diri seperti seorang pecundang. Apakah hanya hal itu yang bisa Suho lakukan? Suho nampak berjalan mundur dan menolak untuk menghampiri ibunya. Sang ibu kembali meminta Suho agar datang kepadanya. Sang ibu meminta Suho bersamanya agar kedinginan yang dirasakan sang ibu bisa berkurang. Sang ibu hanya bisa memohon kepada putra sulungnya itu agar kembali ke pelukannya. Namun karena Suho nampak masih ragu-ragu, sang leluhur kemudian balik bertanya lagi kepada Suho perihal mengapa dia ragu. Suho disuruh untuk cepat menghampiri ibunya di seberang sana. Bukankah dia adalah sosok sak ibu yang selama ini Suho ingin temui kembali? Atau jangan bilang Suho akan meninggalkannya lagi untuk yang kedua kalinya. Suho dengan tegas disuruh untuk menghampiri sosok tersebut. Setelah Suho berada tepat di depan sosok yang disebut sang ibu oleh sang leluhur, Suho awalnya hanya terdiam sejenak. Setelah itu dia pun berkata dengan tegas bahwa tidak dan bukan seperti ini yang dia harapkan. Mendengar penolakan dari cucunya itu, sang leluhur seketika bertanya apa maksudnya. Suho tanpa perasaan ragu-ragu, langsung mulai mengangkat pedang di tangan kanannya dan menusukkan pedang tersebut ke perut sosok yang katanya ibunya Suho itu. Sontak sosok itu pun kemudian memuntahkan cairan merah dan berteriak kesakitan. Air matanya juga nampak keluar setelah dia ditusuk secara tiba-tiba. Suho kemudian memberitahu sosok itu bahwa caranya merupakan kesalahan yang besar. Soalnya Suho benar-benar paham kalau ibunya tidak akan pernah menyalahkan Suho sampai sebegitunya. Suho kembali mengingat kenangan pahit waktu ibunya dilahap saat itu. Suho jelas-jelas mendengar perkataannya yang menyuruhnya untuk lari dan tetap menjalani hidup. Makanya Suho berkesimpulan kalau ibunya bukanlah orang yang otoriter dan memaksa. Nah, setelah Suho berkata seperti itu, tiba-tiba saja dimensi ilusi yang menyelimuti Suho pun akhirnya hancur berkeping-keping. Dan Suho kemudian mulai berkata kembali kepada sosok leluhurnya. Suho memberitahunya bahwa mempermainkan perasaan seseorang merupakan hal yang kejam. Jadi dengan melakukan semua ini, apakah Suho telah memenangkan pertaruhannya? Sang leluhur di belakang hanya menatap dengan ekspresi terkejut seraya berkata di dalam hati. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia seharusnya anak yang lemah.
Tetapi anehnya aura di sekitar anak itu tiba-tiba saja berubah menjadi pekat. Sang leluhur mulai tertarik dengan anak yang satu ini. Setelah berkata di dalam hati, sang leluhur pun kemudian membalas perkataan Suho dengan mengakui bahwa Suho telah lulus dalam ujiannya. Mengetahui Suho telah menang, maka dari itu Suho pun meminta sang leluhur agar mengatakan sesuatu kepadanya. Bukankah sang leluhur sebelumnya cerita, kalau dia tahu tentang cara agar bisa menjadi lebih kuat? Sang leluhur membalas dengan menanyakan perihal mengapa Suho terburu-buru begitu. Mentransfer energi dalam itu juga ada prosesnya. Suho yang mendengar kalimat mentransfer energi dalam kemudian dengan takut berkata kalau apakah hasilnya akan sama saja. Tetapi langsung diklarifikasi oleh sang leluhur bahwa dalam proses ini dia tidak akan mengambil tubuh Suho. Setidaknya untuk saat ini, sang leluhur berjanji bahwa dia tidak akan mengambilnya tubuh Suho kecuali Suho yang menemuinya duluan. Suho yang mendengar janji dari sang leluhur barusan itu, bertanya di dalam hati kalau apakah dia bisa mempercayai perkataannya. Tapi setidaknya Suho sudah tahu betul kalau kekuatan sang leluhur benar adanya. Jika saja Suho tidak gundah, maka sang leluhur pastinya takkan bisa melakukan apa-apa juga. Dan jika tidak begitu, maka sang leluhur sudah dari tadi berhasil merebut tubuhnya Suho secara paksa. Suho kemudian mulai setuju jika hanya itu syarat yang sang leluhur berikan. Tetapi jika sang leluhur berani melakukan sesuatu yang bodoh, maka Suho beneran akan menyingkirkan sang leluhur dari tubuhnya. Jadi sang leluhur diminta untuk mengingat hal itu baik-baik. Sang leluhur kemudian memasang ekspresi tersenyum. Setelah itu dia pun memuji Suho dengan mengatakan kerja bagus keturunanku. Dan kalau begitu, mari mereka lihat seberapa lama Suho akan bertahan. Di sini sang leluhur mulai mengeluarkan energi sihir hitamnya di depan Suho lagi. Dan sang leluhur tidak segan-segan untuk mendekat dan mentransfer energi itu ke dalam tubuh Suho. Keberadaan sang leluhur tiba-tiba saja langsung menghilang. Dan Suho kini mulai diselimuti oleh energi gelap milik sang leluhur sebelumnya. Suho bertanya-tanya perihal apa yang terjadi pada tubuhnya. Namun sang leluhur langsung membalas, kalau Suho harusnya merasa terhormat bisa melayani leluhurnya. Dan selain itu, tiba-tiba saja Suho merasakan kehadiran suatu benda yang melesat dengan cepat ke arahnya. Benda itu mirip bentuknya seperti kunai yang dimiliki oleh para ninja. Untung saja karena Suho mempunyai refleks yang bagus, Suho pun akhirnya menghindari serangan jarak jauh itu. Setelah Suho perhatikan lagi, ternyata yang terlempar ke arahnya tadi adalah sebuah pedang. Sang leluhur kembali memberitahu Suho, kalau kali ini sang leluhur akan membuat sebuah pengecualian. Jadi sang leluhur akan meminjamkan kekuatannya agar Suho dapat bertahan di pertarungan kali ini. Pertama-tama, sang leluhur menginginkan Suho untuk melawan hama-hama yang berasal dari kultus Blood itu. Tiba-tiba saja di depan Suho saat ini, tersingkap sebuah kabut yang memperlihatkan banyak orang yang sedang mengincarnya. Di antara mereka bahkan ada yang mengenakan baju merah seakan dia adalah orang khusus di kultus tersebut. Orang itu mulai menarik pedang dari pinggangnya, setelah itu orang tersebut kemudian dengan cepat berlari ke arah Suho. Suho di sini disuruh oleh sang leluhur untuk menebas ninja itu. Suho yang tidak paham harus melakukan apa, tiba-tiba saja merasakan bahwa tubuhnya mulai bergerak dengan sendirinya. Suho juga mulai menarik pedang miliknya dan memberikan satu tebasan angin ke arah ninja yang menghampirinya tadi. Dan nampak ninja tersebut seketika terbelah menjadi dua bagian. Melihat kejadian barusan membuat yang lain menjadi waspada. Sesaat kemudian panel sistem pun muncul tepat di depan kepala Suho. Panel sistem memberitahu bahwa Suho telah menyerap roh sang Heavenly Demon. Setelah panel sistem menyampaikan itu, sang leluhur kemudian bertanya kepada cucunya, perihal bagaimana menurut Suho tentang kekuatan ini. Suho sejujurnya tidak paham dengan apa yang sang leluhur maksud. Dan lagi pula apa yang terjadi dengan tubuhnya yang bergerak sendiri. Panel sistem kembali muncul dan memberitahu Suho, bahwa tubuh Suho telah berevolusi ke level selanjutnya. Dan Suho telah memperoleh sebuah skill tree baru. Suho telah memperoleh sebagian dari kekuatan Heavenly Demon Divine Art.
Nampak banyak ninja yang kini menghampiri Suho, tetapi Suho tanpa gentar sedikit pun, kemudian mulai memberikan tebasan selanjutnya ke arah para kultus itu. Rata-rata semua yang menghampirinya terbelah menjadi dua bagian. Suho di dalam hati seakan tidak ingin percaya, bahwa inilah kekuatan sebenarnya dari sang leluhur Heavenly Demon. Suho nampak terus berlari dan menghampiri musuh selanjutnya. Di dalam kepala Suho, sang leluhur kembali memberitahu, kalau kekuatan ini memanglah sangat hebat, tetapi kekuatan yang Suho gunakan ini masih hanya setetes kecil dari seluruh kekuatannya. Jadi semakin Suho dapat menerima sang leluhur di dalam dirinya, maka kekuatan ini akan secara perlahan tumbuh membesar dan melahan semua yang Suho inginkan. Suho membalas kalau apakah sang leluhur berpikir jika Suho akan termakan omongannya barusan. Sembari menebas musuh di depannya, Suho juga harus tetap mempertahankan kesadarannya. Suho merasa bahwa dirinya harus tetap fokus di pertarungan ini. Suho harus melawan semua musuh yang ada di depannya untuk sekarang ini. Suho kemudian mulai mengarahkan tangan kanannya ke depan. Dan sistem memberitahu Suho bahwa dia telah menggunakan skill S Spear atau tombak es kelas B. Musuh yang saat ini berlari ke arah Suho, tiba-tiba saja dihujani oleh tombak es yang jumlahnya tidak main-main. Semua tombak itu menembus tubuh musuh dengan tepat. Setelahnya Suho pun melompat dan memberikan tebasan pedangnya ke arah musuh itu. Yang alhasil semuanya pun berhasil dibantai. Seakan tidak puas akan hal itu, Suho di sini mulai mengaktifkan sebuah skill yang disebut dengan Frozen kelas B. Skill itu juga dikombinasikan dengan skill S Spear kelas B, yang mengakibatkan musuh di hadapannya tak dapat bergerak dan akan segera merasakan tombak es dari arah bawah. Setelah mengaktifkan dua skill barusan, Suho pun mulai kembali melompat, dan dia memberikan serangan tebasan lagi kepada musuh-musuh yang kondisinya tidak bergerak akibat skill Frozen. Namun akibat serangan barusan, Suho nampaknya mengalami sedikit luka di pipinya. Dan Suho mengusapnya sembari menghela nafas. Sang leluhur kembali berkata di dalam hati, kalau kemampuan anak ini berkonsentrasi ternyata tidak terlalu buruk. Jadi ketika sang leluhur berhasil mengambil alih tubuhnya, maka mungkin saja dia bisa merubahnya menjadi sesuatu yang bagus. Namun meskipun begitu, jumlah musuh sebanyak itu memang terlalu berlebihan untuk dihadapi oleh Suho sebagai Greenhorn. Sejujurnya sang leluhur menolak untuk membiarkan Suho mati di tempat ini. Jadi sang leluhur pun berinisiatif untuk memberikan bantuan kepada Suho sedikit. Suho dengan kepala yang dipenuhi keringat, membalas kalau dia sama sekali tidak butuh bantuan darinya. Sang leluhur kemudian memberikan perintah untuk melepaskan pedang itu dari genggamannya Suho. Sontak saja, Suho merasakan tubuhnya kembali menjadi kaku. Dan pedangnya kini terjatuh di lantai akibat perintah dari leluhur barusan. Suho dengan kondisi badan yang kaku, kemudian bertanya perihal apa yang sang leluhur lakukan kepadanya. Suho beneran tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Suho juga merasa bahaya saat melihat para musuh kini hendak menyerangnya. Tetapi sesaat kemudian, sang leluhur pun akhirnya berkata lagi, bahwasanya semua yang ada di dunia murim ini tergantung pada langkahnya. Jadi api hijau kecil yang dia ciptakan, seketika meledak di dada Suho yang kaku. Suho tak dapat melakukan apapun. Seketika itu juga mata Suho yang awalnya nampak biasa, kini mulai berubah ke mode amarah. Sang leluhur pun akhirnya mengeluarkan skill Heavenly Demon Divine Art. Skill ini disebut sebagai teknik pertama. Langkah kaki sang leluhur kini tergambarkan melalui langkah kakinya Suho. Dan dari sana muncul aura kegelapan yang meluap-luap keluar dari bawah kakinya. Kali ini skill yang dia aktifkan adalah skill Heavenly Demon Stride of Domination, yang dimana aura kegelapan mulai menyelimuti sekeliling tubuh dari Suho. Aura kegelapan itu dengan cepat mulai membesar, yang mengakibatkan semua musuh yang mendekat akhirnya terlempar dan lenyap seketika. Inilah kekuatan sebenarnya dari sang Heavenly Demon yang merupakan leluhur dari Suho. Para anggota kultus pun nampak terlempar dan terhempas ke belakang. Semuanya seketika lenyap layaknya dihancurkan oleh black hole. Dimensi itu pun juga nampak lenyap.
Setelah itu kita diperlihatkan Suho yang saat ini sedang ngos-ngosan parah. Suho di sini seakan tidak ingin percaya bahwa semua ini adalah hasil perbuatannya. Sang leluhur kembali menimpali, dia bilang kalau hasil yang seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa Suho lakukan dengan kekuatan miliknya. Suho bahkan disebut sebagai bajingan tak berguna oleh sang leluhur. Suho yang ingin menyangkal dan mempertanyakan tindakan selanjutnya, tiba-tiba saja merasa kalau tubuhnya kembali gemetar hebat. Suho langsung berlutut di lantai sembari menahan rasa sakit. Di dalam hati, Suho bertanya-tanya perihal apa yang terjadi. Mengapa tenaga dalam miliknya menjadi terkuras parah begini? Sang leluhur yang melihat dampak yang Suho rasakan, akhirnya mulai memahami situasinya. Situasi itu tepat seperti yang sang leluhur harapkan. Suho yang mendengar pernyataan itu, tentu saja seketika menatap sang leluhur dengan tatapan yang tidak senang. Suho bertanya kalau apakah jangan-jangan Suho selama ini sudah masuk perangkap dari sang leluhur. Suho tidak ingin percaya bahwa dia telah ditipu. Suho nampak terus memperhatikan sang leluhur sebelum dia pingsan sepenuhnya. Di sana nampak wajah sang leluhur yang memasang ekspresi tersenyum licik. Suho tetap bertanya di dalam hatinya, kalau apakah dia telah dibodohi oleh orang ini. Panel sistem kembali muncul dan memberitahu Suho bahwa Suho telah memburu 124 orang yang termasuk Blood Ghost. Dan Suho juga telah memeras energi di dalamnya yaitu Blood Ghost sebelumnya. Yang karena hal itu, proficiency Heavenly Demon Divine Art pun kini meningkat drastis. Sesaat setelah Suho menerima pesan sistem tersebut, Suho pun akhirnya mulai siuman kembali. Suho nampaknya telah berada di kasur dan dia langsung membuka kedua matanya. Suho tiba-tiba langsung bangun dari kasur, dan dia berteriak karena panik dengan apa yang terjadi sebelumnya. Namun di sebelah kasurnya Suho saat ini, rupanya telah terdapat sang leluhur yang menunggu Suho bangun dari tadi. Suho yang menyadari sang leluhur berada di dekatnya, kemudian bertanya kalau bukankah sang leluhur tadi telah mengambil alih tubuhnya. Sang leluhur menjawab, kalau tentu saja dia telah melakukan hal itu. Apakah Suho berpikir bahwa sang leluhur merupakan orang sampah yang suka berdusta? Tapi Suho ternyata langsung membenarkan pernyataan sang leluhur barusan. Sang leluhur yang dikatai pendusta, kemudian mulai menyebut Suho sebagai orang yang brengsek. Di dalam hati sang leluhur, dia sebenarnya cukup bersyukur akan hal ini. Setidaknya Suho lebih waspada dengan apa yang terjadi pada dirinya. Meskipun sang leluhur sendiri tidak yakin kalau apakah hal itu bagus atau buruk. Suho kemudian mencoba menggerakkan kedua tangannya. Setelah Suho sadar sepenuhnya, dia pun akhirnya bertanya kepada sang leluhur, perihal mengapa dia sebelumnya dapat menggunakan kemampuan itu. Apakah hal itu ada hubungannya dengan sang leluhur yang mengambil alih tubuhnya sebentar? Sang leluhur berkata di dalam hati, kalau sebenarnya itu termasuk teknik seni bela diri. Tetapi karena penasaran dengan tingkah Suho, sang leluhur pun balik bertanya kepada Suho, kalau apa yang Suho lakukan jika sang leluhur berkata iya. Apakah Suho ingin memberikan tubuhnya secara penuh? Suho dengan wajah yang kesal tentu saja menolak tawaran itu. Sang leluhur balik bertanya, lantas bagaimana pendapat Suho setelah menggunakan kekuatan itu? Suho awalnya nampak terdiam dan tidak menjawab pertanyaan sang leluhur. Setelah itu Suho pun berkata, bahwa sebenarnya dia tidak ingin mengakui hal ini. Tetapi kekuatan yang dia rasakan tadi itu rasanya benar-benar luar biasa hebat. Suho mengaku bahwa itu adalah hal yang paling menakjubkan yang pernah dia lihat selama hidupnya. Sang leluhur kembali memberitahunya, bahwa kekuatan itu bahkan belum setengah dari kekuatan Heavenly Demon Divine Art-nya yang sebenarnya. Soalnya sang leluhur selama ini dipanggil dengan julukan Sang Penguasa. Di Jianghu itulah julukan yang mereka panggil ke sang leluhur. Suho nampak mengepalkan tangan kanannya setelah mendengar pernyataan sang leluhur barusan. Sesaat kemudian, Suho pun kembali mengatakan, bahwa dia akan membalaskan dendam orang tuanya. Dan untuk melakukan hal itu, maka Suho membutuhkan kekuatan penguasa dari sang leluhur. Ditambah lagi agar Suho dapat kembali menggunakan kekuatan itu,
maka Suho harus membunuh para Blood Demon dan mengambil energi dalam mereka sekali lagi. Suho bertanya memastikan kepada leluhur, kalau apakah tebakannya tadi sudah benar. Sang leluhur mengiyakan teori yang dijelaskan oleh Suho itu. Jadi jika Suho sudah paham apa yang harus dia lakukan, maka akan sangat bagus jika Suho rela memberikan tubuhnya kepada dia. Suho lagi-lagi tentunya menolak tawaran tersebut. Suho berkata bahwa itu lucu sekali. Lebih baik sang leluhur mati untuk yang kedua kalinya saja. Soalnya di situasi ini, Suho lah yang akan menggunakan kekuatan sang leluhur. Suho nampak melepaskan selang yang terpasang di lengannya, meskipun cairan merah muncrat dari sana. Sang leluhur kembali memberitahu Suho, bahwa dia rasa akan cukup terhibur, ketika melihat keturunannya yang membosankan ini berjuang dengan keras. Sang leluhur menerima tantangan dari Suho. Jika Suho memang bisa melakukan itu, maka Suho dipersilahkan untuk mencoba. Suho di sini nampak berjalan keluar dan kemudian membuka jendela kamar pasiennya. Suho berkata di dalam hati, Suho tahu bahwa jika dia melakukan tindakan ini dia akan segera mati. Tetapi tetap Suho tidak akan menyerah begitu saja terhadap balas dendamnya. Karena Suho tahu bahwa dirinya bisa menjadi lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Suho yakin bahwa hidupnya akan berubah mulai dari sekarang. Alasannya karena Suho telah memutuskan untuk tidak akan menyerah. Setelah Suho berkata seperti itu di dalam hati, seseorang pun tiba-tiba saja masuk ke dalam kamar pasiennya Suho. Orang itu berkata bahwa dia sempat mendengar, kalau Suho katanya hampir tewas. Suho tentunya berbalik dan penasaran siapa yang datang. Dan setelah Suho melihat orang yang datang menjenguknya itu, Suho pun akhirnya terkejut. Orang itu kembali berkata lagi, ternyata Suho yang dikabarkan hampir tewas itu sepertinya tampak lebih baik dari yang dia kira. Dia adalah seorang wanita berambut biru. Setelah mendengar kabar bahwa dungeon berbahaya telah diselesaikan, mereka pun mulai memanggil ketua tim karena tim manajemen telah memanggil dirinya. Di sana nampak banyak karyawan yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Orang itu kembali berkata kepada ketua tim, kalau ketua manajemen memintanya untuk memeriksa laporan mengenai mutated gate atau gerbang mutasi. Ketua tim membalas kalau nanti dia akan memeriksa laporan itu. Tetapi karena panggilan itu bersifat mendesak, orang itu pun kemudian menjelaskan maksud mengapa dia memanggil ketua tim untuk menghadap. Tujuannya adalah wawancara perihal monster baru yang muncul di dalam dungeon. Karyawan lain nampak memohon maaf kepada klien, karena masalah ini tidak berada di bawah kuasa hukum departemen mereka. Intinya ketua tim diminta untuk menyerahkan semua bahan-bahan yang terkait dengan informasi dari dungeon mutasi itu. Mereka akan mengambil jalan dengan menghentikan semua media yang meliput kejadian ini. Yang lain setuju dengan rencana itu. Sejujurnya, selama ini tidak ada medan perang yang lebih riuh daripada yang terjadi saat ini. Jadi berdasarkan apa yang diminta atasan, lantas apa yang mereka hendak lakukan? Ketua tim menjawab, kalau situasi ini sudah yang ke-8 kalinya terjadi. Sebuah insiden monster yang menyerupai manusia yang menyerap mana dari para hunter. Dan ditambah lagi, sebuah mutated gate telah dikabarkan muncul di sana. Jadi berita pagi hari besok, dipastikan akan sangat menghibur orang banyak. Tentunya ini merupakan hal yang sial bagi departemen. Namun meskipun begitu, mereka juga masih belum tahu betul tentang insiden ini. Rekannya setuju, bahkan para pimpinan itu tidak tahu sesuatu seseram itu akan muncul tiba-tiba dari dalam gerbang. Ketua tim kembali membalas, bahwasanya bajingan dari tim manajemen itu, tidak ada yang melakukan tugasnya dengan benar. Dan memangnya keadaan gerbang bermutasi itu apakah benar-benar masuk akal? Rekannya memang cukup setuju akan hal itu. Tetapi apakah ketua tim sudah mendengar tentang cerita dari seseorang yang selamat dari mutasi gerbang itu? Mendengar kalau ada orang yang selamat, tentunya membuat ketua tim terkejut. Ketua tim meminta rekannya untuk menjelaskan hal itu lebih rinci. Rekannya melanjutkan, bahwasanya orang tersebut merupakan satu-satunya yang kembali hidup dari insiden itu. Dan parahnya lagi, orang itu adalah orang yang mereka sudah kenal selama ini. Ketua tim pasti mengingat nama ini,
Nama orang itu adalah Jin Suho. Mendengar nama Jin Suho, sontak membuat ketua tim melotot terkejut. Bagaimana tidak, ketua tim pada waktu itu, dikenal telah memasuki grup D di akademi. Dan grup D telah memenangkan pertarungan saat berduel melawan seseorang di sana. Jin Suho waktu itu telah melampaui Cha Siyun, dan berhasil menjadi murid peringkat atas di akademi yang dia masuki. Nama Jin Suho tentunya membuat ketua tim tak dapat berkata apapun. Rekannya juga menimpali, bahwa dirinya juga sangat terkejut setelah mendengar kabar itu. Sejujurnya dia agak tidak bisa berkata-kata, soalnya dia juga mengira kalau Suho mungkin memiliki sesuatu. Ketua tim seketika memotong penjelasan dari rekannya. Dia bilang bahwa lagi pula, bajingan itu memangnya punya apa yang patut dibanggakan. Ketua tim menolak untuk menerima kalau dia selamat berkat kekuatannya. Ketua tim menganggap kalau hal itu, mungkin saja merupakan sebuah keberuntungan semata. Jadi rekannya dimintai untuk berhenti memikirkan hal yang tak berguna seperti itu, dan lebih baik mengerjakan tugasnya di kantor saja. Tetapi juga langsung dibalas oleh rekannya, dengan memberitahu ketua tim perihal performa departemennya sangat buruk akhir-akhir ini. Jadi sebaiknya ketua tim yang dikenal dengan nama Hwai Sok, bisa memperbaiki hal tersebut. Hwai Sok nampak ikutan kesal setelah mendengar penjelasan rekannya barusan. Kepribadian rekannya itu juga sangat dia benci. Setelah berkata seperti itu, rekannya pun kemudian pergi dan mengiyakan perintah Hwai Sok kepadanya. Lagian semenjak mereka berdua telah lulus, Hwai Sok selalu saja membawa sebutan sampah, ketika nama Jin Suho disebutkan. Setelah memperlihatkan perdebatan antar dua teman lama, kita kemudian diperlihatkan ingatan Hwai Sok mengenai Jin Suho. Jin Suho yang dia kenal dulunya merupakan anak yang penakut. Tetapi setelah mengalahkan dirinya di akademi dulu, Hwai Sok pun mulai memendam rasa benci kepadanya. Tatapan Jin Suho waktu itu, sangat berdampak dengan dia yang sekarang. Hwai Sok nampak mengambil sebuah rokok, dan dia pun mulai berkata brengsek. Ternyata bajingan culun itu masih berburu di dungeon hingga saat ini. Oke, setelah itu, kita kemudian kembali ke situasi Suho saat ini. Yang datang menjenguknya adalah seorang wanita yang bernama Cha Siyun. Siyun nampak sedikit terkejut, karena mengetahui Suho masih mengingat namanya. Siyun sepertinya membawakan sekotak susu botol untuk Suho. Namun Suho yang diperlakukan seperti itu oleh Siyun, kemudian memintanya untuk pulang saja, soalnya Suho tidak memiliki perkataan yang harus disampaikan kepadanya. Tetapi langsung dibalas oleh Siyun, kalau dia sebaliknya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Siyun menegaskan kalau yang dia ingin sampaikan adalah nasihatnya. Siyun bertanya kepada Suho, perihal mengapa Suho tidak pernah sekalipun mendengar nasihat darinya. Siyun sudah lama menyuruh Suho untuk berhenti menjadi hunter. Soalnya Suho di lapangan tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi seperti itu. Harus berapa kali lagi Siyun menegaskan, agar Suho bisa paham dengan nasihatnya ini. Tetapi Suho juga balik merespon, kalau bukankah dia sudah pernah bilang sebelumnya, untuk berhenti ikut campur dalam kehidupan yang Suho jalani. Siyun membalas kalau dia hanya mengatakan sebuah fakta. Karena sudah muak mendengar nasihat dari Siyun, Suho pun tidak peduli dengan apa yang Siyun katakan lagi. Siyun disuruh untuk angkat kaki dari ruangan pasien ini. Namun Siyun juga rupanya sama keras kepalanya. Siyun kembali memberitahu Suho, bahwasanya apakah Suho baru akan sadar, ketika Suho dengan bodohnya sekarat dan hampir mati seperti waktu itu. Siyun ingin mengatakan sesuatu hal penting kepada Suho. Tetapi Suho langsung memotong dan menyuruh Siyun untuk pergi sekarang juga. Suho di sini memberikan tatapan kesalnya kepada Siyun. Siyun yang diberikan tatapan kesal seperti itu, akhirnya tidak tahan lagi dengan rasa khawatirnya. Siyun pun mulai mengerti dan menerima perlakuan Suho padanya. Siyun berkata bahwa dia akan pergi seperti yang Suho inginkan. Mendengar apa yang mereka perdebatkan, sang leluhur kemudian muncul di sebelah kanan Suho. Sang leluhur bertanya perihal ada masalah apa, dan juga siapa gadis yang garang itu. Suho membalas dan menyuruhnya untuk diam juga. Sang leluhur yang lagi-lagi dijutekin seperti itu,
kemudian berkata kalau mulut dan sifatnya Suho itu sangat mengganggu. Singkatnya setelah Siun keluar dari rumah sakit, Siun pun nampak menghampiri sebuah mobil yang terparkir di depan sana. Sang supir kemudian bertanya kepada Nona Siun, perihal apakah pembicaraan Nona dengan orang itu berjalan dengan lancar. Tetapi dibalas oleh Siun, kalau pembicaraan mereka tidak lancar-lancar amat. Sang supir kemudian diam sejenak. Setelah itu dia pun memberitahu Nona Siun, kalau bukankah akan lebih baik jika Nona jujur dengan berkata kalau Nona sangat khawatir kepadanya. Soalnya dia bukanlah orang yang bisa berubah jika diberikan kode saja. Tetapi Nona Siun menyuruhnya untuk jangan mengkhawatirkan hal itu. Siun menyuruh supirnya untuk segera berangkat, soalnya sang supir tadi mengatakan, kalau ride dungeon berikutnya akan dimulai pada saat fajar nanti. Sang supir membenarkan hal tersebut, dan dia akan mulai menyetir mulai dari sekarang. Setelah Siun pergi, kita kemudian diperlihatkan Suho yang sedang melakukan kultivasi. Di sana dia nampak berduduk sila sembari menutup kedua matanya. Sesaat kemudian, kultivasinya pun akhirnya selesai juga. Panel sistem muncul di depan Suho dan memberitahunya bahwa Suho telah memperoleh teknik pikiran energi dalamnya Heavenly Demon Divine Art. Dan ini masih merupakan tipe basic. Melihat apa yang Suho dapatkan, sang leluhur nampak terkejut di sebelahnya. Bisa-bisanya Suho baru mempelajari teknik pikiran saat dia sudah berumur sekian. Sang leluhur berkata kalau Suho sudah sangat terlambat mempelajari teknik itu. Sang leluhur mengaku kalau dia saja, bahkan telah mempelajarinya sewaktu masih muda. Tetapi langsung dibalas oleh Suho dengan menyuruh sang leluhur untuk diam saja. Soalnya Suho sangat ini dalam keadaan yang sangat lelah. Sebenarnya di dalam hati sang leluhur, dia menyebut Suho sebagai bajingan sinting. Bisa-bisanya Suho mempelajari teknik pikiran energi dalam waktu yang secepat ini. Meskipun sang leluhur tahu kalau Suho merupakan keturunannya, tetapi tetap saja, hal itu masih menjadi misteri bagi sang leluhur pribadi. Singkatnya, setelah Suho sudah pulih sepenuhnya, dia pun akhirnya dapat keluar dari rumah sakit. Suho saat ini nampak sedang mengunjungi sebuah tempat, bersama dengan sang leluhur di sisinya. Setelah mencocokkan dengan Google Map, Suho bertanya kalau apakah sang leluhur yakin kalau ini merupakan tempat yang mereka tuju. Tempat ini diketahui merupakan sebuah gerbang yang didatangi oleh para hunter pemula untuk latihan. Atau dengan kata lain, gerbang ini adalah gerbang kelas F. Sang leluhur yang juga ikut kemanapun Suho pergi, kemudian berkata kalau dia sudah sepenuhnya yakin akan tempat ini. Soalnya sang leluhur mengaku, telah mencium bau menjijikkan dari Blood Demon di sekitar tempat ini. Sang leluhur yakin kalau mereka sudah bergerak di tempat ini. Namun meskipun sang leluhur berkata demikian, Suho tetap saja tidak mengerti dengan tujuan mereka itu. Suho bertanya kepada sang leluhur perihal untuk apa, mereka malah ingin menghisap mana dari para hunter pemula. Dan untuk apa juga sang Blood Demon melakukan tindakan itu secara sembunyi-sembunyi. Sang leluhur membalas kalau tidak perlu baginya untuk mengerti bagaimana dan kenapa kultus itu melakukan semua ini. Suho yang mendengar jawaban ngambang barusan, sudah tidak terkejut seperti di kejadian sebelumnya. Di hadapan mereka berdua, kini telah nampak sebuah gerbang portal dari para hunter pemula. Di sana para pemula bisa dengan mudah diketahui, hanya dengan pakaian yang mereka kenakan. Yaitu rata-rata dari mereka mengenakan pakaian olahraga. Sejujurnya Suho tidak khawatir akan penjelajahan kali ini. Soalnya terdapat cukup orang yang sudah siap untuk memasuki portal. Petugas gerbang yang juga merupakan pimpinan dari para pemula, kemudian mulai menghampiri Suho, dan dia nampaknya meminta identitas Suho, agar mereka bisa membuat daftar perihal siapa saja yang akan bergabung. Pimpinan pemula itu juga meminta kepada Suho, untuk mengatakan nama dan juga rank miliknya. Suho memberitahukan identitasnya, bahwasanya nama lengkapnya adalah Jin Suho. Untuk ranknya saat ini masih berada di rank B. Mendengar Suho berada di rank B, membuat pimpinan pemula itu terkejut. Pasalnya seorang hunter kelas B seharusnya tidak mengambil gerbang di bawahnya. Pimpinan itu kemudian bertanya kepada Suho,
Kalau apakah Suho tidak tahu kalau gerbang ini adalah gerbang khusus untuk rank terendah yaitu kelas F. Suho menjelaskan bahwa dia sengaja ke gerbang ini, karena mempunyai alasan tersendiri. Dan Suho bertanya apakah pimpinan tim akan terganggu, karena kehadiran Suho di tempat ini. Pimpinan pemula tersebut tentu saja tidak terganggu akan hal itu. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah teman-teman hunternya yang lain. Mereka di belakang nampak tertawa lega karena terdapat seorang hunter kelas B yang ikut bergabung bersama mereka kali ini. Mereka cukup senang karena paham kalau penaklukannya akan berjalan dengan mudah. Di sana juga terdapat seorang hunter pemula, yang ikut menanyakan perihal mengapa juga ada hunter B yang datang kemari. Melihat rekannya tidak mengenali Suho, pria ini pun kemudian menjelaskan kepada sesama rekan pemulanya itu, bahwasanya orang yang berada di rank B itu dikenal dengan nama Jin Suho. Jin Suho dikabarkan bisa bekerja secara global. Mendengar kalau senior itu bisa bekerja secara global, membuat pemula itu kembali bertanya, kalau apakah yang dia maksud itu adalah Jin Suho yang dari dulu mempunyai cita-cita yang tinggi. Tetapi malah tidak bisa sukses mau seberapa keras dia berusaha. Mendengar rekannya menjawab secara eksplisit, pria itu pun kemudian memintanya untuk segera diam. Karena takutnya suara mereka ini akan didengar langsung oleh Suho. Rekannya meminta maaf dengan nada yang panik. Setelah mengetahui kalau orang itu adalah Suho, rekan pemula itu pun lanjut bertanya lagi. Nah lantas apa yang Suho hendak lakukan sehingga berada di tempat ini? Pria itu menimpali kalau bukankah tujuan Suho sudah jelas. Suho itu pasti ingin melupakan reputasinya yang dulu, dan memilih untuk pamer di depan hunter yang baru. Pria ini sebenarnya juga merasa sangat kesal, karena malah melihat seorang yang seharusnya mempunyai harapan tinggi dari banyak pihak malah berakhir seperti ini. Suho nampak berjalan lurus dan tidak memperdulikan pandangan hunter pemula terhadapnya. Melihat Suho berjalan di hadapannya, rekan pemula itu pun akhirnya mulai paham. Ternyata menjadi seorang hunter sepertinya memang merupakan hal yang sulit. Pria kemudian itu kembali berkata lagi, jika saja Suho tidak masuk ke dalam akademi dengan nilai tertinggi, maka Suho pasti bisa hidup dengan tenang sebagai hunter kelas B. Tetapi melihat situasinya yang sekarang, si pria mengaku kalau keadaannya sangatlah menyedihkan. Tetapi mau bagaimana lagi, soalnya hidup di dunia itu memang dikenal tidak adil. Contohnya saja seperti roda kehidupan yang dijalani oleh Suho itu. Semuanya nampak saling mengobrol satu sama lainnya. Sementara untuk Suho sendiri, ternyata dia memilih untuk menyendiri di belakang sembari menyender ke tembok. Di sini Suho mulai cerita, kalau dia dulu memang suka memasuki dungeon sesuai dengan kegembiraan di hatinya. Karena pada waktu itu, Suho memahami bahwa dia mempunyai harapan untuk bisa menjadi lebih kuat. Suho dengan percaya diri yang membara, akhirnya mulai memasuki dungeon di waktu tersebut. Mendengar cerita dari Suho barusan, sang leluhur kemudian menanggapi kalau hal itu konyol sekali. Bisa-bisanya keturunannya malah terjebak di dalam kejayaannya di masa lalu. Suho membalas sembari memperingati sang leluhur, bahwasanya bukankah Suho sudah bilang sebelumnya, untuk jangan sesekali membaca pikirannya tanpa izin. Sang leluhur merespon kalau Suho itu terlihat sangat menyedihkan di matanya. Jadinya dia pun tidak tahan ingin menanggapi. Selain itu, bukankah Suho juga bilang sebelumnya kalau dia ingin menggunakan kekuatan sang leluhur? Tetapi Suho nampaknya masih terjebak di dalam kenangan masa lalunya. Suho nampak tidak membalas apapun setelah sang leluhur berkata seperti itu. Namun sesaat kemudian, seseorang pun mulai menghampiri dan menyapa Suho. Suho melirik orang yang menghampirinya yang ternyata adalah seorang gadis. Suho bertanya kepada gadis itu, perihal apa yang dia inginkan darinya. Gadis itu sepertinya malu-malu untuk menyampaikan tujuannya. Blus merah muda seakan menyelimuti gadis cantik nan imut itu. Sesaat kemudian, gadis itu pun tanpa melirik matanya Suho, kemudian mengajukan sebuah kertas ke arahnya. Gadis itu mencoba mengatakan sambil malu-malu, bahwa dirinya menginginkan tanda tangan dari Suho. Suho yang tidak yakin dimintai tanda tangan, kemudian memastikan lagi kepada gadis itu kalau apakah dirinya yang dimaksud.
Gadis itu nampak mengangguk sambil malu-malu. Di antara mereka berdua, terlihat banyak anak-anak yang lain yang sedang memperhatikan hal itu. Mereka mulai menggosip bahwa orang yang dimaksud adalah pria penyendiri itu. Dialah sang pencetak nilai tertinggi tetapi mempunyai sifat yang malas. Apakah orang itu yang dimaksud adalah Suho, benar-benar tidak mempunyai kerjaan lain? Dan lagi pula, mengapa dia malah ke tempat ini? Apakah dia berniat untuk mengambil tempat di antara para hunter yang baru? Bagi mereka, itu sangatlah memuakkan. Setelah mendengar semua gosip dari hunter-hunter pemula itu, Suho pun berkata kepada gadis itu, kalau rasanya akan tidak baik baginya jikalau mendapatkan tanda tangan dari Suho. Namun meskipun Suho menolak, gadis itu tentunya tidak bermaksud seperti itu. Gadis itu mencoba menjelaskan, kalau tujuannya tidak bermaksud buruk kepada Suho. Mendengar alasan itu, membuat Suho balik bertanya lagi, lantas apa tujuan sang gadis meminta tanda tangannya? Gadis itu akhirnya mulai cerita, bahwasanya dia termasuk salah satu orang yang selamat dari dungeon yang telah Suho selesaikan beberapa waktu lalu. Jadi kalau bukan karena jasanya Suho, maka sang gadis dipastikan akan mati saat itu. Jadi sang gadis bisa selamat hingga sekarang berkat usaha Suho yang mati-matian menyelesaikan dungeon itu. Makanya sang gadis pun rela meminta tanda tangan Suho meski di tengah tatapan hunter pemula yang kesal. Suho nampak terdiam setelah mendengar penjelasan sang gadis barusan. Suho sebenarnya tidak pernah berpikir, kalau dia telah menyelamatkan seseorang pada waktu itu. Sebaliknya Suho malah selalu berpikir, bahwa dirinya tidak cukup kuat untuk melakukan hal tersebut. Suho di sini akhirnya mulai memasang ekspresi tersenyum. Suho memberitahu gadis itu, bahwa nanti dia akan menandatanganinya. Sang gadis nampak terkejut melihat reaksi Suho. Suho kembali menambahkan, bahwa dia akan memberikan tanda tangan itu jikalau sang gadis masih berminat untuk menyelesaikan dungeon ini bersama-sama. Mendengar hal itu, sang gadis pun nampak ceria dan menerima tawaran tersebut. Sang gadis kemudian berkali-kali menunduk seraya mengucapkan terima kasihnya kepada Suho. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkannya waktu itu. Setelah menyampaikan terima kasihnya, gadis itu pun akhirnya kembali ke temannya. Di sana dia masih merona setelah mengungkapkan keinginannya secara langsung. Sejujurnya sang gadis sangat senang pada hari ini. Di lain sisi Suho malah lanjut berjalan, dan hendak pergi ke arah portal itu. Sambil berjalan, Suho juga bertanya kepada sang leluhur perihal bukankah sang leluhur bilang kalau hanya hunter rank A ke atas yang bisa melawan para Blood Ghost itu. Sang leluhur mengiyakan pertanyaan Suho, dan sebenarnya masih ada banyak monster lagi yang lebih kuat dari para kultus itu. Namun Suho di sini nampak tidak peduli dengan perkataan dari sang leluhur. Dirinya malah sibuk mencari tahu tentang siapa hunter tertinggi yang akan masuk bersama mereka di gerbang ini. Diketahuilah bahwa yang rank tertinggi selain Suho adalah rank C di sana. Yang dimana itu artinya, sang leluhur langsung membenarkan dugaan Suho. Jadi, kalau Suho tidak menyelamatkan semua orang di sini, maka mereka semua akan dipastikan mati di dalam sana. Suho paham bahwa sepertinya, dirinya tidak bisa lengah sedikit pun di hari pertamanya kembali menjelajahi dungeon. Singkatnya, setelah semuanya berkumpul dan membentuk barisan, petugas gerbang pun kemudian memberikan arahan kepada para hunter pemula. Mereka nantinya dapat memasuki dungeon ini setelah berkumpul secara tertib. Petugas gerbang itu kemudian mulai memperkenalkan seorang pria di sebelahnya. Pria ini adalah hunter rank C yang dikenal dengan nama Kang Byung-chul. Jadi mereka semua akan berada di bawah arahan Tuan Byung-chul. Sang petugas gerbang mengaku bahwa agak sulit untuk membuatnya datang kemari. Jadi sang petugas berharap, kalau mereka semua akan mendengarkan apa yang Tuan bicarakan nanti. Mereka juga diharapkan untuk belajar dengan benar darinya. Dan tolong ingat untuk selalu berhati-hati saat sudah berada di dalam dungeon. Mereka menjawab baik secara serentak. Dan selain itu, mereka juga mempunyai satu tamu spesial di penjelajahan kali ini. Yaitu seorang hunter kelas B yang dikenal dengan nama Jin Suho. Dengan adanya Tuan Suho di tempat ini,
maka sang petugas rasa bahwa penaklukan ini tidak akan ada masalah apapun. Byung-chul kemudian perlahan melangkah dan menghampiri Suho yang ada di belakang. Byung-chul mencoba menyapa Suho dengan cara yang baik. Byung-chul bilang bahwa sebuah kehormatan, sehingga bisa bertemu dengannya di tempat ini. Suho hanya mengiyakan sapaan Byung-chul, dan setelah itu, mereka berdua pun mulai jabat tangan satu sama lain. Suho menyadari niat terpendam dari Byung-chul. Dari jabat tangannya saja, Suho sudah paham kalau Hunter Rank C ini sepertinya ingin cari ribut dengannya. Begitu pula dengan Byung-chul, dia menganggap kalau Suho itu merupakan seonggok sampah. Suho dapat mencapai rank B itu karena didukung oleh reputasinya di masa lalu. Byung-chul sudah tidak sabar ingin mendapatkan promosinya untuk naik ke rank B. Dengan cara membuktikan kalau Byung-chul akan lebih baik dari Suho dalam penaklukan dungeon kali ini. Di sini sang leluhur yang memperhatikan jabat tangan mereka berdua, nampak cukup penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh bajingan muka lele itu. Singkatnya setelah mereka berdua melangkah masuk ke dalam dungeon, yang lain pun akhirnya ikutan masuk ke dalam. Para hunter pemula nampak ketakutan setelah memasuki dungeon ini. Pasalnya dungeon ini dinilai gelap dan suasananya rada aneh. Mereka tidak yakin kalau kedepannya akan baik-baik saja. Mendengar ocehan para pemula, Byung-chul seketika berbalik dan meminta kepada mereka untuk jangan takut. Soalnya yang mereka hadapi ini tidak lain hanyalah gerbang D belaka. Selama mereka percaya kepada kemampuan masing-masing, maka mereka pasti akan bergerak dengan benar. Jadi mereka akan baik-baik saja jika menuruti semua hal itu. Suho di belakang nampak membalasnya di dalam hati, dengan mengatakan bahwa itu hanyalah omong kosong. Siapa saja pasti akan tahu, kalau ini bukanlah gerbang kelas F seperti kelihatannya. Setidaknya gerbang yang mereka masuki ini nampak seperti gerbang kelas A atau lebih tinggi lagi. Suho bertanya-tanya kalau apakah Byung-chul itu beneran seorang hunter apa bukan. Sang leluhur kemudian ikut menimpali, bahwa sampah sepertinya akan selalu banyak bicara. Jadi orang seperti itu akan selalu ada saat sang leluhur menguasai dunia murim. Suho sekali lagi menyuruh sang leluhur untuk diam. Yang Suho khawatirkan adalah dirinya yang merupakan tamu tak diundang. Suho berpikir kalau tidak akan ada yang berubah, jika dirinya mencoba melakukan sesuatu nanti. Jadi Suho hanya bisa menggunakan lele ini untuk awal-awal. Suho kemudian mulai berkata kepada Byung-chul, bahwasanya dia akan mengikuti Byung-chul karena Byung-chul yang memimpin ekspedisi kali ini. Tetapi Suho rasa akan bagus, jika mereka berdua membagi posisi secara vertikal. Satu di depan dan satunya lagi di belakang. Suho meminta jawaban Byung-chul mengenai sarannya barusan. Byung-chul yang kondisinya sedang berada di depan semua orang, nampak mengiyakan dan memperbolehkan saran Suho itu. Lagi pula menurut dirinya, hal itu masih merupakan hal yang dasar. Di dalam hati Byung-chul penasaran tentang apa yang direncanakan Suho sehingga menyarankan strategi itu. Apakah Suho berpikir kalau dirinya lah yang patut memutuskan hal kecil seperti itu? Yang Suho tidak ketahui, Byung-chul berniat akan menjadikan Suho ini sebagai batu loncatannya agar bisa naik rank ke rank B. Setelah mengatakan semua itu di dalam hati, Byung-chul pun kemudian berteriak kepada semuanya. Byung-chul memberikan arahan, bahwasanya penglihatan mereka akan terpengaruh karena kabut di dalam dungeon ini. Jadi pastikan mereka selalu berdekatan dengan orang yang berada di depan masing-masing. Dan yang perlu diingat, Byung-chul bilang kalau musuh mereka di dungeon ini bukan hanya seekor monster saja. Tetapi berjalan dalam perjalanan seperti ini juga merupakan tes agar bisa menjadi hunter yang sesungguhnya. Di sini Suho dan sang leluhur berkata, kalau lele itu sungguh merupakan seorang idiot dengan pikiran yang sederhana. Dan tumben mereka berdua mengatakan hal yang sama. Suho kembali menyuruh sang leluhur untuk kembali diam. Tetapi sang leluhur menolak hal itu. Sang leluhur kemudian bertanya kepada Suho, apakah Suho di ekspedisi kali ini akan baik-baik saja? Sang leluhur paham kalau Suho pasti sudah sadar tentang sesuatu hal yang disembunyikan di dalam gerbang ini. Suho yang mendengar perkataan sang leluhur,
Kemudian balik bertanya kalau apakah sang leluhur mengetahui lokasi para kultus itu. Namun sang leluhur malah balik bertanya mengenai mengapa Suho menanyakan hal yang sudah jelas. Suho kembali bertanya di mana mereka, tetapi sang leluhur nampak hanya tersenyum dan perlahan menyipitkan matanya. Sang leluhur bilang, kalau keberadaan mereka tepat di bawah tanah tempat Suho dan yang lainnya berpijak saat ini. Seketika gempa pun terjadi dan sesuatu pun keluar dari dalam tanah. Suho yang melihat keberadaan mereka, sontak menyuruh yang lain untuk secepatnya menjauh. Yang lain kini nampak panik dengan apa yang tiba-tiba saja terjadi. Semuanya mencoba untuk lari dan menyelamatkan diri. Tetapi di saat mereka semua sedang panik, seseorang seketika berteriak saat ditusuk dari belakang. Suho mencoba melihat siapa orang yang meringis barusan. Dan saat Suho melihat siapa orang itu, Suho pun seketika memasang ekspresi pucat. Orang itu kini tidak menapak lagi di tanah. Byung-chul telah mati diserang oleh seseorang yang tidak terduga. Sesaat mereka hanya melihat apa yang terjadi. Sesaat kemudian, sang leluhur pun ikutan terkejut dibuatnya. Sang leluhur bilang bahwa sepertinya, seseorang sudah menjebak mereka dari awal. Orang itu nampak tertawa dengan lantang sembari menusuk Byung-chul di depannya. Orang itu adalah gadis yang meminta tanda tangan Suho sebelumnya. Di sini dia kelihatan tertawa lantang tetapi seakan terpaksa. Dia tertawa sembari berlinang air mata. Gadis itu nampak memohon pertolongan kepada Suho dan yang lain. Suho sesaat terdiam melihat kondisi yang dia hadapi. Kondisi ini merupakan plot twist yang tidak pernah diduga oleh Suho. Oke lah, sekian untuk cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.